pentingnya berkah. Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, ya naik kapal, dikatakan kapalnya itu berlabuh di tempat yang diberkati. Ketika kita mau minta suatu tempat, suatu rumah, kita juga minta munzalan mubarakah, tempat yang penuh berkah. Bahkan kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, kita disuruh doa minta berkah. Kalau kita ketemu satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, kita disuruh mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkat-berkatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan kata barokah, barokah. Itu membuktikan kalau berkah itu punya kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan kita semua. Ya, berkah ini posisinya sangat penting dalam kehidupan kita semua. Hanya saja akhir-akhir ini kita merasakan diri kita ini kurang perhatian sama berkah. Kurang perhatian sama berkah. Saya ambil contoh, Bu, Ibu, walaupun kita agak jauh Bu, tapi tetap dekat. Nanya ya Bu, pilih mana? Suami buruk rupa tapi berkah, sama suami tampan rupawan tapi enggak berkah, pilih mana Bu? Mesti kan jawabannya kan ngeyel. Tampan rupawan berkah, mesti begitu ya. Berarti yang menjawab seperti itu dia masih ragu dengan kehebatan berkah, sehingga kalau suaminya jelek itu berkah, ya dia masih merasa itu bukan suatu yang istimewa, maka masih membutuhkan ketampanan. Saya kasih tahu ya Bu ya, gak tampan gak paten, yang penting barokah. Gimana Bu? Walaupun kalau cari suami ya yang ganteng itu pasti, tapi nomor satu kan disuruh cari yang agamanya betul-betul baik, bener ya. Nah kalau ternyata nggak ketemu setelah itu yang ganteng, adanya kok ya mirip-mirip Habib Novel rata-rata itu, nggak sepiro gantengnya gitu, ya nggak sepiro gantengnya, tapi agamanya kok apik gitu. Ada yang jauh lebih ganteng dari Habib Novel, tapi kok kehidupan beragamanya kurang apik. Ambil yang rodok welek mau gitu, tapi dia kehidupan agamanya bagus, soleh orangnya, karena di situ ada barokah. Pekerjaan, kerja di pondok pesantren, wes ceto elo-elo, pondok pesantren, gajinya 1,5 juta, jauh di bawah UMR misal, ya jauh di bawah UMR. Ditawari sama temennya, kamu kerja di kantor saya gaji 5 juta, saya gaji 5 juta. Nah karena ini orangnya paham bab berkah, dia jawabannya, gajimu itu sangat saya idam-idamkan, menggiurkan hati saya, tetapi saya kerja saja di pesantren 1,5 juta, tapi saya yakin di situ ada barokah. Temennya ngomong, ongkone kira klebu, berkah iki piye? Serat cetho. Jawabannya, ya barokah itu ya begitu. Barokah itu tidak mau diangkakan, barokah itu tidak mau ditampakkan. Barokah itu kerjanya senyap, barokah itu super rahasia, sifatnya surprise dan kejutan. Ya tidak bisa dibegitukan. Dan saya meyakini itu, saya mengimani itu. Terima kasih atas tawaranmu, tapi saya tetap pilih 1,5 juta berkah. Fokusnya pada barokah. Sehingga ketika ada tawaran, misal ini jual rumah, dibeli Ustaz Iis, Bib, rumahnya saya beli
Misal nih ya, saya jual rumah 500 juta. Ustadz Is beli, saya beli 500 juta. Deal Ustadz, siap. Enggak lama setelah itu Ustadz Is pulang belum bayar ini. Belum bayar. Lah kok Rifki ini datang ngomong, Bib, itu Ustadz Is kan cuma ngasih 500 juta. Saya bayar 2M, Bib. 2M. 2 miliar cash sekarang juga. Padahal saya udah deal sama Ustadz Is 500 juta. Saya ngomong, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan gak terjadi sama saya dan antum semua. Ya, no, contoh ki kadang awak dhewe sing elek dienggo gak apa-apa gitu ya. Telepon sama Ustadz Is, Ustadz, mohon maaf Ustadz, ternyata ini nyonya saya belum cocok sama harganya, nyonya dikorbankan. Ya. Nyonya saya belum cocok sama harganya, mohon maaf Ustadz, daripada terjadi perang. Ya, lebih baik perdamaian Ustadz. Ustadz Is baik, oh ya gak apa-apa Habib. Ustadz, yai nggak apa-apa, Pak nggak apa-apa, misal begitu ya. Rampung mesem saya. Yes, untung 1,5 M. Kenapa? Batal 500 juta, betul kan ya? Langsung dapat dari Rifki 2 miliar. Cuman yang 2 M ini nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Nipu seorang muslim. Betul ya? Bohong pada seorang muslim, mengecewakan hatinya, membatalkan perjanjian yang sah. Udah akad, saya jual, saya beli, kan tinggal ngambil duit. Dibatalin gara-gara tergiur tawaran yang lain. Kok domblong semua kenapa ini? Pernah melakukan ya? Istighfar. Istighfar kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Enggak berkah. Maka jangan perhatian sama angka, nomor 1 jangan angka, jangan nilai, jangan, tanya dulu berkah atau tidak. Maka untuk berkah itu syaratnya harus halalan thayyiban, halal dan baik. Halal caranya benar, halalan thayyiban, biar barokah. Hanya saja masih ada satu masalah lagi. Ada orang lapor sama kiai, lapor sama guru, lapor sama ustadz, lapor sama habib, iya, lapor. Saya ini kerja halal, buka warung halal, kambingnya saya sendiri yang sembelih, ayamnya saya sendiri yang sembelih, kambingnya dari kandang saya sendiri, ayamnya dari kandang saya sendiri, makanannya itu rumputnya dari kebun saya sendiri, bahkan rumputnya itu nyiraminya airnya langsung dari bumi, bahkan untuk mengambilnya itu saya pakai listriknya tenaga matahari, nggak pakai listrik yang lain. Udah, ini halal murni. Tapi kenapa uang yang saya dapat ini kok rasa-rasanya nggak ada barokahnya? Baru dapat habis, nggak ada rasanya, habis. Saya kerja di kantor halal, saya kerja ini halal, tapi kok duitnya nggak terasa, habis. Hidup saya kok suntuk dan lain sebagainya. Dijawab sama kiai, sama habib, sama ustadz, maaf pak, maaf bu, mungkin nggak barokah, mungkin nggak barokah. Dijawab, gak berkah gimana yai, gak berkah gimana habib, gak berkah gimana ustadz, gak berkah gimana guru, lawang halal kok gak barokah. Senyum kiainya, senyum habibnya, senyum ustadznya, senyum gurunya, senyum syekhnya. Ya mungkin dulu waktu kelanjutan pelajaran antum gak hadir. Maksudnya gimana? Ya berkahnya itu ada, masalahnya pedot, putus. Nah kalau putus kan ya sama saja gak ada. Sebentar, saya kok belum dong, maksudnya gimana ini? Lah itu loh, kamu di rumahmu listrik PLN itu nyambung. Kalau kamu gak percaya, itu sebelum begengser ceklen. Sebelum sampai begengser tuh listriknya ada, pegang kalau gak percaya. Jangan gitu guru ya, saya pindah alam saya nanti, setrum pindah alam. Lah ada listriknya toh? Ada. Nah tapi kalau begengsernya jeglek, ya jepret,
apapun namanya itu ya. Kalau saya dari kecil manggilnya jeglek gitu. Ada di tempat lain jepret, ya mungkin ada yang lain lagi mati listriknya atau gimana gitu ya. Kan listriknya nggak mati, cuman jepret begengsernya, jeglek begengsernya itu. Akibatnya apa? Padam enggak listrik di rumah? Padam. Kenapa padam? Jawabannya alirannya putus. Alirannya putus. Bukan nggak ada listriknya, ada, tapi alirannya putus di begengser.